Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Dalam sains, iblis atau demon atau devil merupakan interpretasi kejahatan yang dilakukan oleh banyak orang di bumi ini. Kata iblis berasal dari bahasa Yunani yaitu diabolos yang berarti melontarkan, mencampakkan, sangat buruk. Yang jika ditinjau dalam bahasa Arab yaitu ablasa berarti berputus asa, balasa berarti tiada kebaikan. Sehingga iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata balasa yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Jika di dalam Islam, iblis merupakan nama sesosok makhluk. Ia adalah nenek moyang dari bangsa jin, sebagaimana Adam merupakan nenek moyang umat manusia. Seperti jin yang lain, iblis diciptakan dari nyala api. Dan iblis dalam bahasa Ibrani yang berarti syaitan atau setan yang berarti musuh. Siapa sajakah iblis yang ada sepanjang sejarah manusia dan siapa saja mereka dan misterinya? Inilah beberapa iblis yang diketahui kisahnya di berbagai dunia. Yang pertama adalah Lucifer. Berbeda dengan iblis-iblis lainnya, Lucifer atau Satan digambarkan sebagai iblis yang berparas tampan dan gagah. Lucifer merupakan pimpinan tertinggi dari semua iblis yang ada. Nama Lucifer diambil dari bahasa Latin yakni lux dan lucis, yang artinya cahaya, dan vere yang maksudnya sebagai pembawa. Kisah mengenai iblis termasuk Lucifer lebih mengacu pada seluruh tindakan jahat, kriminal, dan keburukan dalam diri manusia. Dan sosok Lucifer ini ataupun iblis diberikan umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin untuk menemaninya di neraka nanti. Leviathan atau Leviathan. Dalam legenda atau mitosnya, Leviathan merupakan makhluk besar penguasa lautan. Dalam mitologi biblikal, Leviathan adalah monster laut dari Kanaan kuno, dikaitkan dengan setan. Monster itu biasanya digambarkan sebagai ular laut yang melilit menjadi simbol kekacauan, dan Leviathan dikenal sebagai makhluk laut raksasa yang memiliki mata bersinar, tubuh yang besar, dan kulit yang bersisik. Ia adalah momok bagi pelaut karena suka menghancurkan kapal dan melahap manusia. Diketahui fisiknya seperti perpaduan antara ikan, ular, dan buaya. Dan pada saat ini, menurut ilmuwan, makhluk-makhluk besar di zaman prasejarah memang pernah ada. Dengan konsep dan penyebutan nama yang berbeda, spesies purba penguasa lautan pernah eksis akibat masifnya jumlah oksigen di zaman bumi purba. Dan dalam beberapa mitologi, Leviathan atau Leviathan dikenal sebagai dewa lautan dalam mitologi Jepang dan Kanaan. Dan menurut beberapa sumber, Leviathan adalah ular raksasa jahat berkepala 7. Pada kepercayaan tertentu, mereka meyakini bahwa di neraka, Leviathan dipercaya menghukum orang-orang berdosa besar. Abaddon disebut-sebut sebagai iblis terkuat di bawah Lucifer. Iblis Abaddon diyakini pernah ada dan memerintah sebagian besar neraka. Dalam beberapa kepercayaan dan agama besar di dunia, Abaddon juga dikenal sebagai Apollyon, yang secara harfiah bermakna kehancuran dan penderitaan. Menurut ceritanya, konon Abaddon merupakan pemimpin dari semua iblis yang ada di neraka dan alam semesta. Namun dengan segala kengerian tersebut, bahkan kekuasaannya tidak sepadan dengan Lucifer. Beelzebub. Sebetulnya tidak ada kejelasan mengenai sosok iblis yang satu ini. Namun pada beberapa literatur kuno disebutkan bahwa Beelzebub digambarkan sebagai iblis keserakahan dan ketamakan. Pada kisah-kisah yang tercatat dalam demonologi atau ilmu mempelajari tentang iblis, Beelzebub dianggap sebagai salah satu penguasa neraka yang pengikutnya terbanyak. Dan dalam kepercayaan kuno lainnya, Beelzebub dikonotasikan sebagai persembahan berhala yang diinterpretasikan dengan gambaran hewan lalat. Dilansir laman Occult World, selain itu, Beelzebub sering digambarkan sebagai iblis yang pandai menyamar meskipun pada umumnya bisa dikatakan penyamarannya sangat buruk. Azazel. Seperti diulas dalam laman Britannica, Azazel dalam kepercayaan Yahudi kuno dimaksudkan untuk merujuk pada iblis atau roh jahat yang disebut-sebut sebagai iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa untuk pertama kalinya.
Itu sebabnya dalam kepercayaan kuno, ada ritual persembahan yang melibatkan 2 ekor kambing jantan yang merepresentasikan kebaikan dan kejahatan. Dalam laman New World Encyclopedia, menurut ilmuwan dan ahli sejarah teologi, Azazel diserap dari 2 kata Ibrani kuno, yaitu Azaz yang berarti kuat atau lancang dan El yang berarti Tuhan. Jika kata majemuk ini digambarkan secara utuh, maka Azazel bisa diartikan sebagai makhluk yang diciptakan kuat dan perkasa, atau bisa juga gunung yang kokoh. Azazel atau juga Azazil dalam bahasa Arab adalah nama asli dari iblis yang diyakini adalah bapak dari bangsa jin. Sedangkan argumen lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pimpinan himpunan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi pemimpin para malaikat atau Syahid al-Malaikat dan Kazin al-Jannah atau bendaharawan surga selama berapa puluh ribu tahun sebelum membangkang kepada Tuhan. Dan nama Azazil mampu ditemukan dalam beberapa kitab tafsir, di tengahnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu Mujallad dan Tafsir al-Qazin, Tafsir al-Baghawi. Behemoth. Tidak dijelaskan secara detail bagaimana gambaran dari sosok Behemoth, iblis yang juga ada dalam kultur bangsa Eropa sejak zaman dulu, namun kalangan sejarawan meyakini bahwa Behemoth merupakan makhluk purba yang terkenal buas dan ganas, meskipun tidak diketahui dari spesies apa. Menurut Jorge Luis Borges, Behemoth atau Bahamut ialah ikan raksasa yang dilihat Nabi Isa pada malam ke-496 dari kisah 1001 malam. Dalam mitos Arab, Bahamut atau Behemoth adalah ikan raksasa yang digambarkan bentuknya besar sehingga manusia pun tidak akan tahan melihatnya. Salah satu tradisi menggambarkan bahwa Bahamut sebagai ikan yang melayang di lautan yang tidak terukur. Dilansir dari mitologi, bahwa Behemoth justru disebut sebagai raja di daratan, terutama memimpin hewan-hewan buas di muka bumi. Keberadaan makhluk ini sudah dicari oleh banyak ilmuwan, filsuf, dan ahli agama sejak zaman dahulu, dan konsep akan Behemoth berbeda dengan iblis pada umumnya. Kemungkinan berbeda konsepnya dengan Bahamut yang berada di Arab. Behemoth justru dipercaya oleh akademisi sebagai hewan purba yang masih tersisa di zaman Ayub dalam kisah Perjanjian Lama. Dalam kepercayaan kuno, Behemoth dikaitkan dengan kekuatan tanpa tanding yang kadang juga dihubungkan dengan kesombongan. Itulah beberapa gambaran mengenai iblis yang kita kenali dan ada di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Bagaimana menurutmu ada tambahan? Silakan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan menekan tombol subscribe dan klik icon lonceng berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.